Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Besar kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Pemeliharaan dan tuntunan bahkan pimpinan Tuhan nyata ketika Tuhan izinkan kami memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran Tuhan. Roh-Mu yang kudus menghampiri, menjamah kami, sehingga kami boleh mengerti dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Matius pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 21 ayat pertama sampai 11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, lihatlah, Rajamu datang kepadamu. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem, Yesus memberikan perintah kepada kedua murid-Nya untuk membawakan seekor keledai betina yang tertambat di daerah yang Tuhan telah sediakan. Yesus memberikan perintah kepada kedua murid-Nya, "Pergilah ke kampung yang ada di depan. Di sana ada seekor keledai dengan anaknya yang terikat. Bawalah datang kepadaku. Dan ketika ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya." Dan ketika murid-murid itu mendengarkan perintah Yesus, mereka menunjukkan ketaatan mereka. Mereka menunjukkan keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Karena
yakin, tidak percaya, tidak taat, pasti mereka katakan, untuk apa keledai itu? Bagaimana mungkin Yesus tahu di depan kampung itu ada keledai? Tetapi mereka menunjukkan ketaatan, kesetiaan, dan keyakinan, kepercayaan mereka atas perintah Yesus itu. Karena mereka percaya Yesus sebagai anak Allah, mengetahui apa yang akan terjadi dan mengetahui apa yang sedang terjadi, sehingga mereka bergegas pergi ke depan kampung yang akan mereka tuju. Dan hal ini adalah sebuah nubuat dari Zakaria. Kalau kita baca Zakaria 9 ayat 9, lihatlah rajamu datang kepadamu dengan seekor keledai betina, ia lemah lembut. Jadi nubuat Zakaria tergenapi ketika Yesus hendak mau masuk ke kota Yerusalem. Murid-muridnya membawa keledai itu dan memberikan pakaian mereka ke atas keledai itu, dan Yesus menaiki keledai itu. Dan semua orang yang telah menyaksikan karya mujizat, yang telah mendengarkan apa yang disampaikan Yesus, mereka datang berseru-seru untuk mengantarkan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Seruan mereka, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini adalah seruan-seruan banyak orang ketika Yesus Kristus hendak masuk ke kota Yerusalem. Mereka percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Yesus Kristus sebagai Raja yang berkuasa, sehingga mereka berseru-seru, Hosana, Hosana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat selain dari menggenapi nubuat Zakaria, Yesus mengendarai seekor keledai. Keledai juga merupakan lambang dari kerendahan hati. Keledai juga pada saat itu dipakai oleh masyarakat membawa beban yang berat, membawa hasil panen, membawa usaha mereka, menghantarkannya ke tempat tujuan yang akan mereka hantarkan. Beban yang dipikul oleh keledai adalah beban yang berat. Keledai juga melambangkan kelemah lembutan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita berpikir kenapa Yesus tidak naik kuda yang gagah perkasa, kuda yang bisa dipakai berperang, dan kuda yang bisa berlari cepat, tetapi tidaklah. Yesus mengendarai seekor keledai. Itu menggenapi apa yang dikatakan Zakaria. Dan selain itu, Yesus yang datang dengan kelemah lembutannya, bukan dengan tangan besi, bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kerendahan hatinya. Dia memanggung beban, menanggung dosa berat yang
oleh manusia, dia tanggung itu. Dosa yang seharusnya kita yang memikulnya, dia pikul itu. Sehingga Zakaria katakan, lihat rajamu telah datang. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus percaya Yesus Kristus yang diutus Allah sebagai anaknya yang tunggal adalah Raja di atas segala raja. Raja yang memiliki kelemah lembutan. Raja yang tidak egois. Raja yang tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi raja yang ikut ambil bagian menanggung beban, menanggung dosa yang seharusnya kita yang menanggung itu semua. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, tentu menyambutnya dalam hati kita. Raja yang telah menyelamatkan kita, yang telah mati di kayu salib dan telah bangkit dari kematiannya. Tentu hati yang perlu kita persiapkan. Bagaimana menyambut Raja? Bagaimana menyambut kedatangan Tuhan? Ketika pemimpin-pemimpin penguasa dunia ini mau datang ke tempat di mana dia memimpin dan berkuasa, semua orang akan mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan keadaan dengan sempurna, mempersiapkan keindahan dengan seindah-indahnya, agar penguasa dunia itu merasa dihormati, merasa disegani dan dikagumi. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika firman Tuhan mengatakan bagi kita pada saat ini, lihat rajamu telah datang. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus bersorak-sorai. Tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Raja yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Raja yang penuh dengan kelemah lembutan. Raja yang mau turun, menghampiri, mendatangi kita. Seharusnya kita yang datang, tetapi Tuhan datang untuk membawa beban dan dosa kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Raja itu datang kepada kita, ketika Tuhan datang kepada kita dan membawa segala beban dan dosa itu, sambutlah dengan sorak-sorai. Katakanlah kepada Tuhan, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Keagungan dan kemuliaan Tuhan kita syukuri. Oleh kita nikmati keselamatan, kehidupan yang kekal Tuhan sediakan bagi kita ketika kita percaya kepada Dia sebagai Raja yang telah membebaskan dan menyelamatkan kehidupan kita semua. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu semua tidak terlepas dari keyakinan, kepercayaan, dan kesungguhan kita kepada Tuhan. Di baliknya itu, kita dituntut Tuhan juga untuk taat dan setia, melakukan apa yang menjadi perintah, ketetapan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Sama seperti dua orang murid tadi. Mereka tidak berbantah-bantah mengerjakan tugasnya. Mereka percaya ada kebaikan yang sedang Tuhan persiapkan untuk mereka kerjakan. Begitu juga dengan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang sedang kita gumulkan, yakin dan percaya Tuhan sediakan yang terbaik
di hari-hari kita yang akan datang. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu menyapa dan memberikan kami kekuatan dan pertolongan. Kami percaya Raja, yaitu Kristus Yesus yang telah datang menyelamatkan kami dari belenggu dosa, dan kami telah dibebaskan dalam nama Kristus Yesus. Kami harus mensyukurinya itu dengan rasa sorak-sorai dan kerendahan hati kami untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Roh-Mu yang kudus terus memimpin kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 72, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 72, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, pentingnya berdoa untuk pemerintahan. Pentingnya berdoa untuk pemerintahan. Sebagai warga negara Indonesia, tentu saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita pasti merindukan pemerintahan yang dipercayakan oleh pemimpin-pemimpin, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dapat
menjadi solusi dalam setiap pergumulan masalah yang dialami oleh masyarakat. Pemimpin yang bekerja di dalam pemerintahan kita ini, kita berharap adalah pemimpin-pemimpin yang dapat bersikap adil, menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran. Bukan hanya itu, pemimpin juga kita harapkan menghadirkan damai sejahtera. Pemimpin juga kita harapkan dapat menolong masyarakat-masyarakat yang benar-benar berseru, berteriak, meminta pertolongan, bantuan dari pemimpin-pemimpin yang bekerja di dalam pemerintahan kita. Itu harapan yang wajar sebagai warga negara Indonesia. Kita mengharapkan adanya pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi berkat bagi setiap masyarakat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca dengan seksama Mazmur yang telah disampaikan oleh Raja Daud. Mazmur ini dituliskan Raja Daud untuk Raja Salomo. Di Mazmur ini seperti sebuah doa dan harapan kepada raja yang akan melanjutkan kepemimpinan, yaitu anaknya sendiri, yaitu Raja Salomo. Di dalam Mazmur ini sangat terlihat dengan jelas bagaimana segala harapan-harapan disampaikan oleh Daud agar Salomo menjadi raja yang bisa membawa damai sejahtera, membawa keadilan, membawa pertolongan kepada setiap masyarakat yang dipimpinnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, perkata-perkata, ada kata kiranya. Ya, ini adalah sebuah harapan. Kiranya raja itu bisa menghadirkan damai sejahtera. Raja itu bisa bertindak adil. Raja itu bisa menolong. Itu adalah sebuah harapan di dalam doa Raja Daud untuk kepemimpinan selanjutnya yang dipimpin oleh Raja Salomo. Daud rindu ketika Salomo duduk sebagai raja. Dia bisa menjadi solusi, jawaban dari setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dialami oleh rakyat dan yang akan dialami oleh rakyat yang dipimpinnya. Tentu menyatakan keadilan. Menyatakan keadilan dengan tidak memihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Ketika memang kelompok tertentu itu salah, seorang raja harus bisa menyatakan itu memang salah. Dan Salomo juga diharapkan bisa menghadirkan damai sejahtera. Bukan kegelisahan, bukan kericuhan ketika dia memimpin sebagai raja. Salomo juga diharapkan bisa menolong setiap
masyarakat yang membutuhkan pertolongannya. Bukan memeras, bukan mengambil yang bukan bagiannya, tetapi memang benar-benar melihat apa yang menjadi pergumulan, kebutuhan setiap rakyat yang dipimpinnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentu apa yang menjadi harapan Raja Daud kepada Tuhan ketika Salomo menjadi raja, itu yang menjadi setiap kerinduan umat. Kita mau pemerintahan ini dipimpin oleh orang-orang yang benar takut akan Tuhan. Itu kerinduan. Tetapi kerinduan itu tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa hanya kita ucapkan, tetapi perlu di dalam pergumulan doa kita. Sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang-orang percaya yang tinggal dalam pemerintahan ini, kita tidak bisa acuh tak acuh, cuek, melihat situasi, melihat pemimpin-pemimpin yang sedang memimpin kita. Ternyata kita juga punya tugas untuk mendoakan setiap pemimpin-pemimpin kita, agar terjadi yang namanya keadilan, agar terjadi yang namanya damai sejahtera, agar terjadi yang namanya pemerintah memberikan pertolongan kepada masyarakat. Dan banyak hal yang lain yang dirindukan, yang diharapkan oleh setiap warga negara Indonesia. Jadi kita bukan hanya sebagai penonton, bahkan sebagai pengkritik pemerintahan, tetapi kita tidak pernah sedikit pun mendukung pemerintahan yang sedang dipercayakan oleh oknum-oknum tertentu. Bentuk dukungan itu kita bisa buktikan, kita bawakan setiap pemimpin-pemimpin kita di dalam doa. Apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Poin yang pertama, siapapun yang sedang Tuhan percayakan memimpin setiap daerah atau tingkat provinsi atau tingkat pusat yang sedang dipercayakan kepada orang-orang yang tertentu, presiden sekalipun, ketika mereka sudah menjadi dan ditetapkan untuk melanjutkan atau mengerjakan sebuah pekerjaan untuk membangun bangsa Indonesia ini, bangsa yang besar ini, mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetap dukung mereka di dalam doa kita. Walaupun mereka yang sedang duduk di bangku pemerintahan bukanlah pilihan hati kita. Baru-baru ini kita baru melewati pesta demokrasi. Setiap pemimpin, setiap orang yang telah ditetapkan, ditentukan untuk memimpin beberapa tahun ke depan, sekalipun dia tidak pilihan kita, bawa mereka di dalam doa,
kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu apa topik doanya untuk pemerintahan? Kita lihat, kalau yang diharapkan oleh Raja Daud dikerjakan oleh anaknya Raja Salomo, itu juga nyata di pemerintahan Indonesia ini. Pertama, membawa keadilan, menyatakan kebenaran, berani mengatakan orang itu salah, walaupun orang itu mempunyai kedudukan sekalipun. Karena kehadiran pemimpin dapat dengan bijak dan hikmat berani mengatakan salah atau benar, walaupun banyak orang yang akan tersakiti. Tetapi harapan masyarakat seperti kita, masyarakat yang kecil, biarlah pemimpin yang sedang dipercayakan dalam pemerintahan kita dapat bertindak dengan adil. Yang selanjutnya, kehadiran pemimpin-pemimpin kita dalam pemerintahan Indonesia ini diharapkan mendatangkan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Bukan sebaliknya, mendatangkan kericuhan, memecah belah. Itu bukan tujuan pemimpin yang kita harapkan. Dan yang selanjutnya, pemimpin itu kita harapkan, kita bawa dalam topik doa kita, dapat menolong dikala masyarakat benar-benar tidak lagi dapat berdaya untuk bisa melakukan apa yang akan mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Pertolongan pemimpin itu harus nyata. Jangan dikala mereka ingin mencari hati, mencari suara di masa-masa kampanye, seolah-olah mereka katakan, pilihlah aku, kehadiranku akan dapat menolong, mensejahterakan kehidupan mereka. Tetapi dikala duduk, mereka tidak dapat menjadi sumber pertolongan masyarakat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar sesungguhnya peran pentingnya mendoakan pemerintahan. Setiap orang percaya, kita mulai dari diri kita, kita berdoa, istri kita berdoa, suami kita berdoa, anak-anak kita berdoa, seisi rumah kita berdoa, mendoakan pemerintahan ini. Semakin banyak orang yang berdoa agar pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang telah ditetapkan itu boleh memimpin dengan takut akan Tuhan, memimpin dengan hikmat Tuhan, memimpin dengan segala kerendahan hati, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan dapat menjadi sebuah kenyataan. Mari Bapak Ibu, kita harus ikut campur tangan dalam mendukung mereka. Bawa pemimpin-pemimpin kita, bawa pemerintahan di mana kita tinggal saat ini di dalam doa kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya melalui Mazmur yang telah kami renungkan dan dengarkan bersama-sama, kami merindukan pemimpin-pemimpin yang dapat menjadi jawaban dalam
dalam setiap persoalan, masalah yang dialami oleh masyarakat, terlebih dalam keadilan, damai sejahtera, dan pertolongan. Kami rindu setiap pemimpin-pemimpin yang sedang Tuhan tetapkan dan percayakan untuk ambil bagian dalam pemerintahan Indonesia ini. Biarlah mereka memiliki hati yang mau melayani, hati yang penuh hikmat dan bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera bagi kami masyarakat Indonesia. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.